Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Eh, di sini saya Naufal Arya Ginulur dengan nomor NIM 225031011 dan rekan saya Muhammad Lutfilman Maulana dengan nomor NIM 225031007. Di sini kami akan memaparkan materi dari perencanaan struktur rangka atap baja yaitu S6 BJ34. Yang pertama di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Sebelum mengenal tugasnya lebih jauh, kita bahas dulu apa sih itu SAP. SAP itu adalah program bantu untuk analisis struktur bangunan yang sering digunakan oleh insinyur struktur untuk menganalisis struktur bangunan. Program SAP 2000 ini juga sering digunakan untuk menganalisis struktur bangunan seperti gedung dan jembatan, menghitung konsumsi material struktur, dan menguji ketahanan struktur terhadap beban seismik. Lalu karena di sini kami akan merencanakan struktur rangka atap baja, di sini rangka atap baja yang digunakan adalah rangka atap baja konvensional, yaitu yang terdiri dari balok dan kolom baja yang digunakan sebagai struktur utama untuk menopang atap. Mengapa baja konvensional dipilih? Yaitu karena kekuatannya dan juga kemampuannya dalam menahan beban, sehingga sangat cocok untuk konstruksi atap. Selain itu, baja konvensional juga relatif lebih murah dibandingkan material lain seperti kayu atau beton. Baja konvensional juga memiliki kelebihan yaitu kekuatan yang sangat baik dan dapat menahan beban yang sangat berat. Baja konvensional juga tahan terhadap cuaca buruk seperti hujan, angin, dan badai. Baja konvensional juga tahan terhadap api, sehingga tidak perlu khawatir tentang bahaya kebakaran pada konstruksi atap. Itu berikutnya, di sini ada maksud dan tujuan dari dibuatnya tugas besar ini, yaitu agar mahasiswa mampu merancang, mendesain, dan menganalisis struktur rangka atap baja yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Yaitu yang kedua, agar mahasiswa dapat menentukan jenis profil, mendesain, dan menentukan gaya yang digunakan. Yang ketiga ada sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah struktur baja 1. Dan kemudian ada pun standar peraturan dan referensi yang digunakan, yaitu ada yang pertama buku perencanaan struktur baja elemen aksial, metode LFLD oleh Insinyur Sumargo PhD, dan yang kedua adalah profil Gunung Garuda. Oke, masuk ke bab 2 yaitu permodelan struktur. Di sini kami menggunakan aplikasi SAP. Di sini seperti yang sudah ada yaitu permodelan struktur. Permodelan ini dipresentasikan yaitu struktur rangka atap baja dengan cara dibuat dalam komponen 2 dimensi yang terbentuk dari berbagai elemen join dan elemen batang seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1, yaitu peletakan dan tumpuan struktur dimodelkan sebagai sendi dan roll. Lalu di sini ada properti penampang. Karena di sini kami kelompok 6 menggunakan baja S6 BJ34, sehingga properti material baja yang digunakan antara lain untuk FY ataupun tegangan area maksimumnya itu 210 MPa, lalu tegangan putus minimumnya yaitu FU 340 MPa dan modulus elastisitasnya 200.000 MPa. Lalu di sini ada pembebanan struktur. Pembebanan akan dibahas nanti di program aplikasi SAP-nya. Nah, ini pembebanan yang akan kita masukkan atau kita gunakan di program aplikasi SAP. Di situ sebelum pembebanan kita akan tentukan kayak jarak kuda-kudanya 3 meter, jarak sambungan rangka atap bajanya itu baut, mutu profil bajanya BJ34, jenis profil atapnya baja ringan. Lalu di sini ada penjelasan dari pembebanan struktur rangka atap baja yang akan digunakan nanti di program aplikasi SAP-nya. Di sini kami menggunakan beban mati yaitu dead load, beban mati tambahan. Beban mati tambahan itu ada dua, ada beban baja ringan dan beban plafon. Lalu ada beban angin
Beban angin itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada beban angin hisap dan beban angin tekan. Lalu di sini ada beban hujan. Beban hujan diasumsikan sebesar 10 kg per titik. Lalu yang tadi ada kombinasi pembebanan. Ini adalah kombinasi pembebanan yang digunakan dalam program aplikasi SAP, yaitu yang pertama ada 1,4 dead load, yang kedua 1,2 dead load, dan 1,6 LL, dan seterusnya. Lalu ini ada reaksi yang jadi pada rangka atap yang bisa ditunjukkan di program aplikasi SAP. Nanti. Nah ini di sini ada poin deformasi, gaya dalam, dan rasio kapasitas. Ketiga poin ini bisa kita lihat atau bisa kita tentukan di program aplikasi SAP-nya. Nah, di sini ada kesimpulan berdasarkan hasil atau data yang diperoleh dari proyek pemasangan rangka atap, struktur rangka baja atap yang kami telah buat. Di sini kami menggunakan 3 profil baja. Di antaranya itu kami menggunakan satu profil baja CNP, yaitu ukuran 75, 45, dan 1,8. Lalu kami juga menggunakan dua macam baja siku ganda, yaitu 2L90-90.7 dan 2L100.100.7. Berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan profil tersebut, elemen yang berwarna merah itu tidak layak digunakan, sehingga kami menggantinya dengan profil yang lebih kuat atau lebih aman dan tentunya ekonomis. Juga harus memenuhi syarat untuk pemasangan dan permodelan rangka atap. Nah, ini di bab 4 ada rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya ini adalah biaya dalam pemasangan rangka atap yang telah kami rencanakan atau kami buat. Di sini ada tuh tenaga, ada pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Di sini juga ada koefisiennya dan harga satuannya. Juga di sini untuk jumlah tenaga kerja sebesar Rp304.200, dan di bahan ada material baja yang kami sebutkan tadi, dan ada baut di sini. Di situ jumlah harga bahan sebesar Rp67.077.445. Sehingga jika ditotalkan keseluruhan proyek pemasangan struktur rangka atap baja ini mencapai Rp74.119.809. Lalu di bab kelima ada rencana kerja dan syarat. Rencana kerja dan syarat merupakan sebuah dokumen yang di dalamnya berisikan nama proyek dengan penjelasan berupa jenis, besar, dan lokasi, serta tata cara pelaksanaannya, yaitu syarat-syarat pekerjaan, syarat-syarat mutu pekerjaan, dan keterangan lain yang hanya dijelaskan dalam bentuk tulisan. Rencana kerja dan syarat atau RKS umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu ada syarat umum, syarat administrasi, dan syarat teknis. Syarat administrasi yang dimuat dalam rencana kerja dan syarat berisikan sebuah metode atau tata cara yang diperlukan oleh pelaksana kontraktor untuk menyiapkan penawarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengguna jasa. Di sini ada poin yang pertama, yaitu syarat umum. Di sini ada poin, yaitu pemilik penyedia jasa membuat desain rangka atap baja yang akan dibuat berdasarkan persetujuan yang sah. Lalu perencanaan dan desain menggunakan baja mutu BJ34, material yang digunakan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, lalu penyimpanan material yang akan digunakan harus disimpan dalam keadaan yang aman, agar tidak ada kerusakan pada saat dikerjakan atau pada saat konstruksi. Sini ada syarat administrasi. Pekerjaan ini merupakan sebuah pekerjaan konstruksi yang mencakup semua tenaga, peralatan, bahan perlengkapan, serta pemasangan dari semua pekerjaan baja. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada syarat teknis. Jenis bahan yang digunakan dalam pesanan rangka atap baja ini adalah
baja dengan mutu BJ34, yaitu dengan kekuatan tegangan putus minimum atau FU sebesar 340 MPa dan untuk tegangan leleh minimum FY sebesar 210 MPa dan mempunyai peregangan minimum sebesar 22% dan menggunakan berbagai macam profil sebagai berikut. Itu ada 3. Pertama, profil baja siku 2L9097, kedua profil baja siku 2L 100.100.7, dan yang terakhir profil baja CNP 75.45 dan 1,8. Nah, ini berikut adalah lampiran yaitu gambar-gambar dari material baja yang telah kami buat di program aplikasi SAP. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan pemaparannya ke program aplikasi SAP. Melanjutkan dari novel, saya akan memaparkan file SAP yang telah kami buat, dan kelompok kami, kelompok 6, mendapatkan baja rangka atap baja S6 dengan mutu baja 34, yang nilai FY mutu baja 34 adalah 210 MP megapascal, nilai FU-nya 340 megapascal, dan juga nilai modulus elastisitasnya sebesar 200.000 megapascal. Soal juga diberikan kalau bahwasannya rangka atap harus 30 meter dan tingginya 3 meter. Dan kami telah membuatnya. Setelah membuatnya, kami memasukkan combo, atau memasukkan beban. Beban yang kami masukkan ada beban mati tambahan atau SDL, superimpose, dead load, beban hujan, beban angin, dan juga beban pekerja. Setelah memasukkan beban, kami membuat combo dari beban-beban yang telah kami masukkan tadi dengan mengkategorikannya dengan combo 1 terdiri dari beban mati dan juga beban mati tambahan. Combo 2A terdiri dari beban mati tambahan dan juga beban pekerja. Combo 2B terdiri dari beban mati tambahan dan juga beban hujan. Combo 3A terdiri dari beban mati tambahan, beban pekerja, dan angin. Combo 3B kami terdiri dari beban mati tambahan, beban angin, dan juga beban hujan. Dan juga kami buat combo envelope yang terdiri dari combo 1 sampai 3B. Setelah memasukkan beban, kami memasukkan beban yang telah kami hitung dengan beban yang ada pada laporan, beban angin hisap, beban angin tekan, beban genteng, hujan, angin, dan juga beban plafon. Pada laporan ini didapat bebannya segini, sekitar segini. Untuk di tengah tumpuan terdapat beban sebesar ini. Pada angin tekan terdiri dari beban ini. Dan pada plafon terdiri dari beban ini. Setelah kami memasukkan beban, kami juga menambahkan profil untuk nantinya kami pasangkan pada sketsa yang telah kami buat. Profil yang kami pilih adalah 2L90 kali 7, 2L100 kali 7, dan juga profil kanal atau CNP 75 kali 45 kali 1,8. Dan setelah itu kami copy atau membuat kuda-kuda yang dengan rentan jarak 3 meter. Kemudian kami memasukkan profil 2L pada luar
rangka atap, dan rangka dalam dengan profil 2L 90 kali 90 kali 7, rangka luar 2L 100 kali 100 kali 7. Dan untuk cording atau kanal, kami menggunakan kanal 75 kali 45 kali 1,8. Setelah itu kami mencoba run dengan reaksi seperti yang ada pada layar. Dan deformasi yang kami dapat atau deformasi seperti ini. Gaya dalam yang kami dapat hasilnya seperti ini. Dan juga rasio kapasitas sebesar ini. Mungkin sekian pemaparan filsafat dari kami. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang telah kami kerjakan atau perbuat. Akhir kata, saya Muhammad Lutfi dan Noval mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.